Halo guys, kembali bersama saya di L Movie. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film produksi dari Marvel ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Shang-Chi yang harus menghadapi takdirnya yang bertahun-tahun ia hindari. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapat informasi video terbaru dari L Movie. Film dibuka dengan menampilkan legenda 10 cincin selama ribuan tahun silam. Konon katanya, pemilik 10 cincin itu memiliki kekuatan dari dewa dan berkah kehidupan abadi. Seorang pria yang memiliki cincin tersebut bernama Xu Wenwu. Selama berabad-abad, Wenwu membangun sebuah organisasi yang bernama Ten Rings, yang beranggotakan orang-orang di seluruh penjuru dunia. Mereka bergerak untuk menggulingkan pemerintahan, merubah alur sejarah untuk mengejar kekayaan dan kekuasaan. Sampai akhirnya di tahun 1996, Wenwu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari desa Talu. Wenwu tertarik dengan desa ini karena desa Talu menyimpan hewan mistis dan sihir kuno. Warga desa Talu juga mempelajari seni bela diri dari para dewa. Tidak menunggu lama, Wenwu bersama pasukannya segera menuju ke desa tersebut. Tidak semua orang dapat masuk ke desa ini karena dilindungi sebuah kekuatan sihir dari pelindung agung. Hal ini dapat terlihat dari kondisi hutan bambu di sekitar desa yang berbentuk labirin, yang dapat bergerak sendiri. Dan akibatnya, mobil yang ditumpangi oleh Wenwu dan pasukannya terjun bebas ke dalam jurang. Wenwu yang selamat pantang mundur. Ia memutuskan untuk mencari desa Talu seorang diri. Setelah berjalan beberapa saat, ia bertemu dengan penjaga gerbang desa Talu yang bernama Yang Li. Namun Yang Li mengatakan bahwa Wenwu ditolak masuk oleh leluhur desa Talu. Dengan kekuatan 10 cincin, Wenwu merasa mampu mengalahkan Yang Li. Namun faktanya, Yang Li saat itu mengalahkannya. Dalam pertarungan ini, tidak diduga, Wenwu terpikat pada tendangan pertama Yang Li. Karena kisah cinta mereka tidak mendapatkan restu dari leluhur desa, Yang Li dengan terpaksa harus meninggalkan tanah kelahirannya, lalu menikah dengan Wenwu. Begitu juga dengan Wenwu, ia melepaskan 10 gelang dan organisasinya untuk membuka lembaran baru kehidupan bersama Yang Li. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Shang-Chi dan Xialing. Pada satu kesempatan, Yang Li menceritakan tentang seekor naga dari desa Talu yang memberinya sebuah kekuatan sihir dari pelindung agung. Yang Li juga memberi Shang-Chi dan Xialing sebuah kalung dan liontin serta berpesan bahwa liontin ini yang akan membantunya menemukan jalan pulang ke desa Talu. Keluarga kecil ini hidup bahagia dan damai. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena kelompok Iron Gang mendatangi rumah Wenwu. Yang Li yang saat itu hanya bersama dengan 2 anaknya tidak mampu melawan kelompok Iron Gang. Shang-Chi dan Xialing yang saat itu masih kecil tidak mampu berbuat banyak ketika melihat ibunya dibunuh. Sepeninggal Yang Li, Wenwu seperti kehilangan arah hidupnya. Ia kembali ke dunia hitam yang membesarkan namanya. Ia bertekad membunuh semua anggota Iron Gang yang telah membunuh istrinya. Sejak saat itu pula, Shang-Chi dilatih untuk menjadi seorang petarung dan kelak akan melanjutkan organisasi Ten Rings. Saat usianya remaja, Shang-Chi menerima tugas pertamanya dari Wenwu untuk membunuh ketua Iron Gang. Misi pertama ini juga sebagai tonggak penanda Shang-Chi melarikan diri ke San Francisco, Amerika.
Bertahun-tahun di Amerika, ia hidup sederhana dan bekerja sebagai petugas valet di sebuah hotel bersama temannya yang bernama Kathy. We're not running from adulthood. How is it running? Pada suatu hari saat ia dan Kathy sedang berangkat bekerja, seorang pria tiba-tiba menginginkan liontin kalung yang dipakainya. Tentu saja Shang-Chi menolaknya dan mengakibatkan baku hantam di dalam bis. Dengan kemampuan bela dirinya, tentu saja Shang-Chi mampu melawan segerombolan orang tersebut. Perkelahian ini juga direkam dan disiarkan langsung ke media sosial oleh seseorang di dalam bis. Salah satu pria yang diduga pemimpin misi cukup meyakinkan bagi Shang-Chi bahwa orang tersebut bagian dari organisasi ayahnya, yaitu Ten Rings. Berkat kerjasama dari Kathy dan Shang-Chi, akhirnya mereka berhasil mengalahkan anggota Ten Rings. Namun sayangnya, Shang-Chi harus rela kehilangan liontinnya yang berhasil direbut oleh anggota Ten Rings. Setelah kejadian ini, Shang-Chi segera bergegas pergi ke Makau karena khawatir akan keselamatan Xialing. Karena liontin yang sama juga dimiliki oleh adiknya. Dengan berbekal alamat yang berada di kartu pos, mereka berdua pergi ke Makau. Singkat cerita, Shang-Chi dan Kathy pun tiba di tempat Xialing. Di Makau, Xialing membangun bisnisnya dengan menyelenggarakan pertandingan bawah tanah yang cukup besar. Di tempat ini, Shang-Chi dipaksa bertarung melawan Xialing karena Xialing marah telah ditinggalkan oleh Shang-Chi beberapa puluh tahun yang lalu. Setelah pertarungan itu, Shang-Chi menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Tak lama kemudian, beberapa orang dari Ten Ring mendatangi tempat Xialing di Makau. Xialing segera pergi menggunakan lift, sementara Shang-Chi dan Kathy terpaksa harus kerakalan di tangga bangunan. Sungguh keterlaluan anggota dari Ten Ring. Kathy yang takut ketinggian tidak luput dari kejaran anggota Ten Ring. Akibatnya, Kathy terjatuh dari ketinggian gedung. Namun, Xialing berhasil menangkap dan menyelamatkannya. Singkat cerita, liontin milik Xialing akhirnya berhasil direbut. Tak lama kemudian, Wenwu datang menghentikan pertarungan. Akhirnya mereka semua kembali ke rumah Wenwu. Sesampai di markas, mereka disambut sukacita oleh anggota Ten Rings. Semenjak kematian Yang Li, diketahui bahwa Wenwu terus mencari informasi tentang desa Talo. Wenwu menceritakan kepada kedua anaknya bahwa akhir-akhir ini ia terus mendengar suara Yang Li minta tolong agar Wenwu membebaskannya dari gerbang kegelapan. Karena Shang-Chi dan Xialing tidak percaya ucapan ayahnya, Wenwu lalu menunjukkan sebuah bukti dengan menggunakan kedua liontin dan patung naga. Setelah selesai meletakkan liontin, tiba-tiba air menyembur dari mulut naga, membentuk sebuah peta labirin letak gerbang desa Talo. You need to know the route and the exact time it opens. And bring her. Namun tetap saja Shang-Chi dan Xialing berbeda pendapat dengan ayahnya yang mengakibatkan mereka dikurung di penjara. Come up. Kemudian mereka merencanakan pergi ke desa Talo mendahului ayahnya. Di dalam penjara, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Trevor, yang mengaku dapat berkomunikasi dengan hewan yang bernama Morris. Dengan arahan hewan ini, akhirnya mereka menuju ke desa Talo.
Mereka pun melewati hutan labirin hingga sampai di pintu gerbang desa Talu. Setelah melewati air terjun, mereka akhirnya sampai di desa Talu. Terlihat di desa ini dipenuhi oleh hewan-hewan mistis yang tinggal selama berabad-abad. Sangchi dan yang lainnya disambut oleh bibi mereka yang bernama Bibinan. Bibinan menceritakan tentang gerbang kegelapan yang sebelumnya telah dibicarakan oleh Wenwu. Gerbang itu sebenarnya adalah penjara bagi The Dweller in Darkness, atau penghuni kegelapan, yang berniat menghancurkan semesta. Suara penghuni kegelapan yang menyerupai suara Yang Li ini yang mempengaruhi Wenwu karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan 10 cincin mampu membebaskannya dari gerbang kegelapan. Mengetahui bahwa kelak Sangchi dan Xialing akan datang ke desa Talu, Yang Li menitipkan sesuatu untuk mereka. Hadiah Yang Li untuk anak-anaknya adalah baju khas desa Talu. Sebelum pertarungan dimulai, mereka semua mempersiapkan dengan berlatih bela diri. Esok paginya, rombongan Ten Ring yang dipimpin oleh Wenwu sampai di desa Talu. Wenwu langsung memerintahkan anak buahnya untuk berperang. Dalam pertarungan itu, Sangchi berhadapan dengan ayahnya. Tentu saja Wenwu sangat kecewa karena putranya yang digadang-gadang akan membantunya kini berbalik melawannya. Wenwu segera menggunakan kekuatan 10 cincinnya. Akibatnya, Sangchi terpental dan tenggelam ke dasar danau. Setelah mengalahkan Sangchi, Wenwu berjalan mendekati ke arah gerbang kegelapan dan menggunakan kekuatan 10 cincinnya untuk membuka gerbang. Satu persatu makhluk mistis yang berwujud burung keluar dari tempat itu. Melihat itu, Bibinan mengajak anggota Ten Ring untuk bersatu. Setelah melihat keganasan makhluk penghisap jiwa tersebut, akhirnya anggota Ten Ring memutuskan untuk bergabung bersama penduduk desa Talu. Sangchi yang tenggelam di dasar danau teringat cerita-cerita ibunya semasa kecil. Konon katanya, dalam diri Sangchi memiliki jantung dari naga sang pelindung agung. Kemudian seekor naga menghampiri Sangchi. Sangchi lalu menaikinya dan naik ke permukaan. Naga ini kemudian melahap semua makhluk-makhluk penghisap jiwa. Sangchi kemudian mencari Wenwu untuk menghentikan aksinya. Pertarungan ronde kedua kembali dilanjutkan. Pada pertarungan kali ini, Sangchi mampu mengendalikan kekuatan dari 10 cincin. Meskipun Sangchi memiliki kesempatan untuk membunuh ayahnya, namun ia tidak melakukannya. Di tengah pertarungan bapak dan anak, sang penghuni kegelapan akhirnya berhasil bebas dari gerbang kegelapan. Ketika makhluk itu menyerang Sangchi, Wenwu menolongnya. Namun naas bagi Wenwu karena makhluk itu berhasil menyerap jiwanya. Sebelum kematiannya, Wenwu mewariskan 10 cincinnya kepada Sangchi. Kemudian Xialing yang menaiki naga Talu menyelamatkan Sangchi. Pertarungan sengit kedua makhluk ini tidak dapat dihindarkan. Ketika makhluk penghuni kegelapan semakin kuat, ia bermaksud menghisap jiwa sang naga Talu. Namun sebuah anak panah tiba-tiba menghujam lehernya. Melihat ada kesempatan, Sangchi menggunakan kekuatan 10 cincin untuk menghantam makhluk penghuni kegelapan hingga hancur lebur. Di akhir film diceritakan, Xialing kini menaiki tahta Wenwu sebagai pemimpin organisasi Ten Rings. Jadi itu ya guys, alur cerita dari
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Tetap di L-Movie untuk alur film selanjutnya.